Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Sri Caci MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan IPA SD dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait strategi induktif. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Puji Rahayu, NIM 161. Dan juga nanti ada kedua teman saya yang akan melanjutkan presentasi ini. Oke, langsung saja kita mulai presentasi ini. Seperti yang tertera di belakang saya, pengertian strategi induktif. Apa itu strategi induktif? Strategi induktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau konkret, kemudian mengarah pada hal-hal yang bersifat umum atau abstrak. Dalam strategi ini, siswa diajak mengamati, meneliti, dan menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang lebih umum berdasarkan faktor-faktor atau data-data yang spesifik. Strategi induktif ini juga dirancang berlandaskan teori konstruktivisme dalam belajar. Pembelajaran ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Dalam penerapannya, melalui pertanyaan-pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi-materi pembelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Adapun juga karakteristik strategi induktif. Yang pertama, penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan efektif. Pembelajaran induktif lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan analisis siswa. Selain itu, tujuan-tujuan afektif seperti sikap, nilai, dan motivasi juga menjadi fokus dalam pembelajaran induktif. Yang kedua, ada berstruktur rendah. Pembelajaran induktif memiliki struktur yang lebih longgar dan fleksibel, tidak terlalu terikat pada urutan atau langkah-langkah yang ketat. Guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, ada penggunaan waktu yang kurang efisien. Pembelajaran induktif cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran deduktif. Hal ini karena siswa harus terlibat aktif dalam proses penemuan dan konstruksi pengetahuan sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Adapun karakteristik yang lain, seperti memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Pembelajaran induktif memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar kapan saja, tidak hanya terbatas pada saat pembelajaran di kelas. Siswa dapat belajar melalui pengamatan, eksperimen, diskusi, dan berbagai aktivitas lainnya yang memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman secara mandiri. Karakteristik ini menunjukkan bahwa strategi induktif merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pada proses berpikir induktif untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam. Selanjutnya, ada metode strategi induktif. Seperti yang tertera di belakang saya, metode strategi induktif ada beberapa, yaitu yang pertama, eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuai dengan yang dipelajari. Yang kedua, ada diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, ada demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dalam memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Oke, cukup itu yang saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang telah disampaikan oleh teman saya Aryan Yani dengan NIM 158. Di sini saya akan meneruskan terkait materi yang disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dalam materi strategi induktif. Poin yang pertama ada kelebihan strategi induktif. Berikut ada beberapa kelebihan strategi induktif. Yang pertama,
Pada model pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tersebut, sehingga pemetaan pemahaman siswa lebih luas dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antara guru dengan siswa. Yang ketiga, model pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar karena proses tanya jawab tersebut. Poin yang kedua yaitu ada kekurangan strategi induktif. Berikut ada beberapa kekurangan strategi induktif. Yang pertama, model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. Yang kedua, tingkat keefektivitasan model pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa berpikir. Ketiga, model pembelajaran induktif sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif agar siswa merasa aman dan tak malu ataupun takut mengeluarkan pendapatnya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan sempurna. Poin yang terakhir ada tantangan strategi induktif. Yang pertama, perlunya pengelolaan kelas yang baik. Pembelajaran yang berfokus pada peserta didik bukanlah sesuatu yang mudah. Karakteristik siswa yang berbeda-beda seringkali dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kacau dan emosional. Suasana kelas yang demikian dapat menjadi penghambat siswa dalam memahami materi ajar. Yang kedua, pemahaman konsep yang keliru. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan agar setiap siswa berada pada suatu pemahaman konsep yang sama. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Strategi induktif harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan tertentu, mulai dari pemaparan materi secara umum, pemberian studi kasus, dan tahap diskusi. Seringkali, serangkaian tahapan tersebut dapat membuat pembelajaran menjadi lebih lama dari biasanya. Poin selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan kepada kedua teman saya. Saya Bukan Nuridayati, NIM 119230137. Saya akan menjelaskan terkait tentang strategi induktif. Langkah-langkah strategi induktif ada 5. 1. Data atau fakta atau peristiwa khusus. Yang kedua, penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta. Yang ketiga, penyusunan generalisasi berdasarkan konsep-konsep. Yang keempat, terapan generalisasi pada data baru atau hipotesis. Yang kelima, kesimpulan lanjut. Postulat yang diajukan tabel di atas menyatakan bahwa keterampilan berpikir harus diajarkan dengan menggunakan strategi khusus. Menurut tabel, ia mengidentifikasi 3 keterampilan berpikir induktif. Berikut 3 keterampilan berpikir induktif. 1. Konsep pembentukan belajar konsep. Yang kedua, implementasi data. Yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip. Implementasian strategi induktif ada 4. 1. Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan diajukan dengan strategi induktif. Yang kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan
lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Strategi induktif merupakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Sedangkan karakteristik dari strategi induktif diantaranya penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan efektif serta penggunaan waktu yang kurang. Efisien implementasi dari strategi induktif biasanya dilakukan dengan langkah-langkah